Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-ayah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam program Cahaya Ramadan bersama santri Kiai Haji Ahmad Dimyati. Ini adalah satu anugerah yang amat besar sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun via virtual seperti ini. Alhamdulillah, kita patut mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya kita umur panjang sehingga kita dapat sampai ke Ramadan tahun ini. Ini adalah satu berkah yang sangat besar di mana tidak semua orang mendapatkan keberkahan itu. Mungkin ada saudara kita, orang tua kita, teman, tetangga yang sebelum hari Ramadan kemarin mendapatkan giliran panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita yang sekarang bisa menikmati kembali indahnya Ramadan, rasanya sangat pantas kita untuk bersyukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah ini yang sangat besar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya ingin berbicara mungkin untuk para santri ya, dan tak lupa mungkin kepada seluruh teman-teman dan para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat apa yang akan saya sampaikan. Ramadan itu adalah madrasah. Ramadan itu adalah sekolah. Oleh karena itu, kita wajib menyambut dengan gembira sekolah Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena ini adalah kesempatan yang cocok bagi kita semua yang sadar atau tidak sadar, kita ini adalah orang yang sering berbuat dosa. Banyak kesalahan-kesalahan kita selama dari Ramadan ke Ramadan lain. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk merefresh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu ya. Di mana di bulan suci Ramadan ini Allah membuka pintu rahmatnya, pintu magfirahnya yang seluas-luasnya sehingga kita dapat memohon ampun dan memanfaatkan kesempatan ini. Dalam hadis yang sangat umum kita bisa memahami, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sekali lagi poin utamanya adalah bahwa Ramadan itu adalah sekolah bagi kita untuk terus belajar, terus memohon ampun kepada Allah agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian kita bisa kembali menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini pula, saya ingin mengingatkan kita semua untuk tidak lupa bahwa
kita ini hanyalah seorang hamba yang kecil, dhaif, dan tidaklah pantas bagi kita semua untuk melakukan pengingkaran-pengingkaran, kemalasan-kemalasan terhadap perintah-perintah dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan bagi siapa kita yang kadang masih banyak yang melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bagi yang sudah istiqomah, mudah-mudahan Allah tambah-tambah keistiqomahannya. Tetapi bagi yang masih sering menunda sholat, masih sering puasanya asal-asalan, bahkan maaf mungkin ada yang tidak puasa dan lain sebagainya. Ini kita mengingatkan bahwa kita sesungguhnya tidaklah pantas untuk mengingkari syariah-syariah Allah itu. Mengapa demikian? Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan di awal tadi, bahwa sesungguhnya kita itu awalnya adalah hanya seonggok benda mati. Makanya Allah menyindir dalam ayat itu, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa mengingkari perintah saya, bisa mengingkari syariah saya. Ya, ini bagi yang malas-malas ini ya. Mudah-mudahan ini ada hikmah. Kita ini tadinya benda mati. Hanya sperma dengan ovum bertemu, kemudian ada di dalam rahim ibunda kita. Pada saat itu kita belum ada kehidupan. Ya, tapi kemudian dengan kuasa Allah tiupkan ruh ke dalam janin, maka hiduplah kita. Dan kita lahir ke dunia ini. Dan setelah kita hidup, fase berikutnya kita akan dimatikan kembali. Sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Nah, inilah ruang untuk berpikir bagi kita semua, bahwa apa yang menjadi kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan syariah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, itu harus kita lakukan. Ya, dimana nanti setelah kita mati, ada fase berikutnya kita dihidupkan kembali, dan kemudian kita akan kembali kepadanya kelak. Oleh karena itu, kembali pada kesempatan Ramadan ini adalah satu momen bagi kita untuk muhasabah diri. Kalau selama ini ya kita mungkin masih mendahulukan pekerjaan-pekerjaan daripada sholat, kalau kita masih mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia daripada sholat, maka secara tidak langsung kita sudah mulai melenceng dari rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengingat bahwa kita akan mati suatu hari nanti dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Ramadan yang sangat mulia ini, mari kita lakukan hal-hal yang sederhana saja, tetapi insya Allah bermanfaat untuk kita. Yang pertama, kita harus tingkatkan sholat. Artinya secara kualitas ditingkatkan, secara kuantitas juga ditambah. Kalau yang selama ini masih belum lengkap sholat rawatibnya, ya, sholat hanya wajibnya saja, maka kita penuhi, kita lengkapi dengan rawatibnya. Yang selama ini kita mungkin lebih banyak tidak pernah tahajudnya, maka sekarang kita dilatih dengan sholat tarawihnya. Ya, jadi jangan sampai dalam Ramadan seperti ini sholat tarawih pun ditinggalkan. Jangan sampai. Ya, ini ada kesempatan yang besar bagi kita. Tambah lagi sholat-sholat yang lainnya, sholat duha di pagi hari, kadang kita sibuk dan lain sebagainya, tidak keburu, maka di Ramadan ini mari kita paksakan untuk bisa meningkatkan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka tadi kita memohon ampunan kepada Allah dan memohon pengampunan dari dosa-dosa kita. Hal yang mudah dan dapat kita lakukan selama Ramadan ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jadi jangan lupa
yang di rumah atau yang di pesantren, membaca Al-Quran itu kadang mungkin kalau masih santri di dalam pondok masih bisa konsisten ya. Tapi yang sudah alumni nih, yang sudah di rumah, coba deh ingat-ingat kapan kita kembali khatam Al-Quran selama hidup ini. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak pernah khatam lagi setelah kita meninggalkan pintu pesantren setelah lulus kemarin. Ya, jadi kita perjuangkan dan kita ambil kesempatan karena di bulan Ramadan ini semua kebaikan itu dilipat gandakan, nilainya dilipat gandakan. Ini kesempatan yang sangat besar. Jadi boleh menargetkan walaupun tidak harus ya. Tapi kita bolehlah menargetkan satu Ramadan ini kita bisa khatam satu kali saja, ya syukur-syukur bisa 2 atau 3 kali. Ini kembali mengingatkan kepada kita, khususnya para alumni yang sudah lama tidak di pesantren, coba perbanyak sedekah. Ya mungkin terdengar sederhana, artinya sudah biasa sedekah. Ternyata sedekah itu memang mempunyai energi positif ya. Energi positif. Artinya ketika kita bersedekah berarti kita itu membahagiakan orang lain. Ya. Nah, dengan kita membahagiakan orang lain, sebenarnya kita adalah menarik kebahagiaan untuk diri kita. Itu makanya Allah kenapa selalu menyandingkan keimanan dan ketakwaan itu dengan sholat dan sedekah. Sholat sedekah. Bahkan di dalam ayat ketika orang meninggal itu semua ingin kembali hidup kembali sesaat saja untuk apa? Untuk sedekah. Nah, ini berarti ada hal besar dalam sedekah ini. Ya, sedekah itu tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita banyak harta, banyak-banyaklah sedekah harta. Bahagiakan saudara-saudara kita, adik-adik kita, famili kita, tetangga kita, ya. Tapi kalau kita tidak punya banyak harta, kita punya banyak ilmu, ya sedekahkan ilmu kita, ya. Kemudian yang paling sederhana kan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, itu juga sedekah, betul. Jadi kita memberikan senyuman kepada orang lain sehingga orang merasa senang dengan senyuman kita, itu benar-benar bernilai pahala, bernilai sedekah. Dan ingat, inti dari kekuatan sedekah ini adalah bagaimana kita menebar energi positif, bisa membahagiakan kepada orang lain, yang tentunya itu kebahagiaan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Tidak ada yang istimewa, tapi mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan kita yang mulai lupa, yang mulai kurang semangat dalam beribadah. Kita harus ingat bahwa kita ini di fase hidup, kemudian kita akan menemui fase kematian. Ya. Dan tak lupa kepada para santri Kiai Haji Ahmad Dimyati, kita akan mengadakan Haul Akbar ya. Haul Akbar yang akan dihelat pada tanggal 27 Juni 2026. Kita akan senang kalau kita bisa beramai-ramai berijtima, berkumpul sehingga bisa saling menebar energi positif agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, itu dari kekurangan saya sendiri, mohon maaf. Dan apabila ada hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.